Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Alfia Piraso. Saya mahasiswa dari Universitas Patimura, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan menjelaskan tentang asal-usul jalur sutra. Di sini terdapat 3 poin, yakni bagaimana asal-usul jalur sutra, mengapa dinamakan jalur sutra, dan selain kain sutra, komoditas barang apa yang diperjualbelikan. Baik, saya akan langsung saja masuk dengan bagaimana asal-usul jalur sutra. Jalur sutra adalah jalur perdagangan internasional kuno dari peradaban Cina yang menghubungkan wilayah barat dan timur. Jalur tersebut mempertemukan pedagang dari barat dan timur untuk melakukan aktivitas perdagangan. Jalur sutra dihubungkan oleh pedagang, pengelana, biarawan, prajurit, dan nomaden dengan menggunakan kapal laut. Jalur tersebut menghubungkan Chang'an, Cina dengan Antioquia, Suriah, serta tempat lainnya. Pengaruh jalur tersebut terbawa hingga ke Korea dan Jepang. Jalur ini menjadi tonggak awal bertemunya peradaban-peradaban maju yang hidup pada zaman tersebut, sehingga keberadaan jalur sutra memiliki kejayaan pada masanya. Jalur sutra tak hanya dikenal sebagai jalur perdagangan, melainkan juga pertukaran budaya, agama, dan ilmu pengetahuan. Jalur sutra terbagi menjadi 2, yaitu jalur utara dan selatan. Rute utara melewati Bulgar, Kipchak, ke Eropa Timur, dan semenanjung Crimea. Dari situ menuju ke Laut Hitam, Laut Marmara, dan bahkan ke Venesia. Sedangkan rute selatan melewati Turkistan, Khorasan, menuju Mesopotamia dan Anatolia, kemudian ke Antioquia di selatan Anatolia menuju ke Laut Tengah atau melewati Levant ke Mesir dan Afrika Utara. Dan kita masuk lagi kepada mengapa dinamakan jalur sutra. Nah, istilah jalur sutra pertama kali digunakan atau diciptakan oleh geografer Jerman, yaitu Ferdinand von Richthofen. Ferdinand van Richthofen ini yang membuat 7 ekspedisi ke Cina dari tahun 1868 sampai 1872. Kenapa dinamakan jalur sutra? Ya, dinamakan jalur sutra karena komoditas perdagangan dari Cina yang kebanyakan berupa sutra. Itulah mengapa dinamakan jalur sutra. Namun pada saat itu tak sedikit pun dari para ilmuwan terdahulu tidak setuju dengan alasan tersebut. Misalnya Warwick Ball berpendapat bahwa perdagangan rempah-rempah maritim dengan India dan Arabia jauh lebih penting untuk ekonomi kekaisaran Romawi kala itu daripada perdagangan sutra dengan Cina. Ball juga mencatat bahwa penulis atau ilmuwan tradisional yang membahas perdagangan timur ke barat seperti Marco Polo dan Edward Gibbon tidak pernah memberi label apapun terhadap jalur yang dilalui. Namun rute perdagangan rempah-rempah yang saat ini dikenal sebagai jalur sutra sebenarnya adalah rute maritim. Kita masuk kepada bagian ketiga, yaitu selain kain sutra, komoditas barang apa yang diperjualbelikan. Ya, pada saat itu tentu sutra bukan satu-satunya produk yang dibawa oleh pedagang Tiongkok yang melewati jalur sutra. Mereka membawa rempah-rempah, porselen, dan barang lainnya sepanjang 6.500 km untuk dijual atau dibarter. Barang-barang lainnya termasuk parfum, permata, karang, gading, bulu, bubuk mesiu, dan manik-manik kaca. Barang-barang yang dibawa oleh pedagang Eropa ke Tiongkok untuk dijual atau dibarter meliputi giok, anggur, budak, hewan, pecah belah, wol, dan gelas khas Mediterania.
Sutra sangat ringan untuk dibawa dan dianggap bernilai setara dengan emas. Sutra diperdagangkan dalam bentuk mentah, dalam bentuk gulungan, permadani, pakaian, dan karpet. Ya, mungkin itu saja yang akan saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.